Baik, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat sore buat anak-anakku semuanya. Hari ini kita akan melakukan perkuliahan mikologi. Karena ada lain hal, sehingga Ibu hanya bisa mengirim video pembelajaran. Kedepannya mungkin kita akan bertemu melalui tatap muka untuk sebagian mahasiswa dan online melalui video Zoom untuk mahasiswa lainnya. Kemarin kita sudah masuk ke metode pembelajaran terkait pendahuluan, baik itu definisi mikosis, kemudian ruang lingkup, dan yang terakhir itu jenis-jenis jamur mikroskopik yang mampu menimbulkan penyakit infeksi. Hari ini masih dengan materi yang sama sesuai dengan RPS yang ada, ditambahkan dengan sifat pertumbuhan jamur. Baik Ibu, jelaskan sedikit mengenai materi yang kemarin. Jangan lupa ya, absen di Google Classroom kita. Materi ini sebelum membuka video ini, mahasiswa wajib membuka materi yang Ibu share di Google Classroom yang ada. Baik, kita mulai. Saya akan mereview materi yang kemarin karena kemarin Ibu hanya memberikan berupa materinya, tidak menjelaskan secara langsung. Baik, saat ini Ibu akan menjelaskan untuk sebagian materi yang kemarin. Yang pertama itu adalah mikologi. Jadi mikologi itu terdiri atas dua kata, yakni mikes dan logos. Mikos sendiri artinya jamur, sedangkan logos artinya ilmu, sehingga mikologi merupakan ilmu yang mempelajari tentang jamur. Kemudian semua fungi itu tergolong dalam mikroorganisme atau organisme eukariotik, dan masing-masing selnya mempunyai sekurang-kurangnya satu inti dan membran inti. Jadi organisme berdasarkan ada tidaknya membran inti itu dibagi menjadi dua, ada eukariotik dan ada prokariotik. Kalau eukariotik berarti mikroorganisme yang memiliki inti, yang memiliki membran inti, sedangkan prokariotik adalah mikroorganisme atau organisme yang tidak memiliki membran inti. Ketika ada istilah mengenai multiseluler dan uniseluler, berarti penggolongan organisme berdasarkan jumlah selnya. Kalau multiseluler berarti jumlah selnya lebih dari satu, sedangkan uniseluler berarti jumlah selnya tidak lebih dari satu atau hanya terdiri atas satu sel. Jadi fungi tadi tergolong organisme eukariotik, otomatis tergolong ketika berdasarkan jumlah selnya berarti tergolong mikroorganisme multiseluler. Kemudian fungi itu bersifat kemotropik, artinya dia artinya bahwa fungi ini sifatnya pengurai. Dengan kata lain bahwa fungi juga ini bersifat sebagai heterotropik, artinya organisme tersebut ini, mikroorganisme ini membutuhkan senyawa organik yang mana fungi ini tidak mampu membuatnya sendiri, sehingga dikatakan mikroorganisme fungi ini adalah kemotropik, artinya dia mampu mengurai hasil apa yang diuraikan, itulah yang digunakan sebagai sumber energi buat fungi tersebut. Nah, ada istilah dalam dunia mikologi itu yakni mikosis. Nah, mikosis itu merupakan jamur yang mampu menyebabkan penyakit. Sehingga disimpulkan bahwa jamur itu merupakan organisme eukariotik, kemudian tidak memiliki klorofil, sehingga dikatakan dia heterotrof.
Jadi ada dua organisme yang mampu membuat makanannya sendiri dinamakan autotrof, dan tidak mampu membuat makanannya sendiri dikatakan heterotrof. Organisme yang mampu membuat makanannya sendiri atau bersifat autotrof ini pasti dia memiliki klorofil, sedangkan organisme yang tidak mampu membuat makanannya sendiri pasti tidak memiliki klorofil atau dengan kata lain zat hijau daun. Kemudian terdapat jamur makroskopis dan mikroskopik. Jadi jamur ini atau fungi ini dibagi dua kategori. Ada kategori makroskopik, artinya jamur bisa dilihat dengan mata telanjang, ya contohnya jamur-jamur yang anak-anakku sekalian konsumsi kayak kuping gitu, jamur merang itu adalah kelompok jamur yang sifatnya makroskopis. Sedangkan kelompok jamur yang sifatnya mikroskopis artinya dia tidak mampu dilihat dengan mata telanjang, hanya mampu dilihat dengan menggunakan bantuan mikroskop. Nah, dari keseluruhan spesies jamur atau mikroorganisme yang tergolong jamur, itu hanya beberapa spesies yang mampu menyebabkan penyakit. Nanti di slide berikutnya akan dijabarkan klasifikasi apa sih jamur yang mampu atau paling banyak di klasifikasi mana jamur yang mampu menyebabkan penyakit atau infeksi pada manusia. Kalau ada yang kurang jelas untuk slide ini, boleh ditulis pada kolom komen di Google Classroom. Baik, kemudian ruang lingkup jamur. Anda lihat pada slide yang Ibu berikan, yang pertama itu adalah berdasarkan organisme seluler. Organisme seluler itu dibagi menjadi dua kelompok ya. Yang pertama adalah kelompok eukariotik dan kelompok prokariotik. Nah, kelompok eukariotik adalah seluruh organisme yang ada di mana memiliki membran inti. Selnya memiliki membran inti, kalau prokariotik dia tidak memiliki membran. Dibagi lagi menjadi dua nih untuk golongan eukariotik. Eukariotik ada yang sifatnya multiseluler, ada yang sifatnya uniseluler. Kalau multiseluler dikatakan bahwa seluruh atau sel yang membentuk organisme tersebut tersusun atas banyak sel, sedangkan kalau uniseluler hanya satu sel. Sehingga golongan eukariotik yang sifatnya multiseluler itu dibagi menjadi plante atau tumbuhan tingkat tinggi dan fungi, kemudian animals artinya hewan. Nah, sifatnya fotosintetik artinya dia mampu berfotosintesis, sedangkan untuk fungi dikategori kurang absorpsi, artinya kan seperti tadi katakan bahwa si fungi ini dia sifatnya kan kemototropik, artinya dia melakukan penguraian. Setelah dia urai dia absorb atau menyerap energi substrat atau nutrisi yang dibutuhkan untuk hidupnya. Kemudian animals ya memperoleh makanannya dengan cara pencernaan. Nah, ruang lingkup kita ada di sini nih, di fungi. Nah, kita klasifikasikan di dalam fungi itu dia diklasifikasikan menjadi 5, umumnya 4, tetapi ada beberapa yang mengklasifikasikan menjadi 5. Yang pertama itu adalah Ascomycota. Ascomycota, Deuteromycota, Basidiomycota, Zygomycota, Citridiomycota. Jadi ada beberapa literatur yang berbeda, ada yang biasanya berakhiran S, kayak misalnya Ascomycetes, Zygomycetes, Deuteromycetes, Zygomycetes, Citridiomycetes, tapi ada juga yang menggunakan akhiran ota, Ascomycota, Deuteromycota, dan sebagainya. Kita jelaskan satu persatu. Untuk Ascomycota, dia umumnya memiliki hifa bersekat dan bercabang serta memiliki inti yang banyak. Kalau Deuteromycota, ini adalah klasifikasi atau pengelompokan jamur yang umumnya mampu menimbulkan penyakit infeksi pada manusia. Kemudian Basidiomycota ini umumnya fungi yang bersifat makroskopis. Dia memiliki hifa bersekat dan biasanya membentuk miselium. Kemudian ada Zygomycota.
Zigomikota ini adalah kelompok yang tidak memiliki septa pada hifanya. Septa itu ya sekat, jadi dia nggak memiliki sekat pada hifanya. Jadi kalau kalian nanti melihat morfologi fungi yang nanti dijelaskan di pertemuan ke depan, itu Anda nanti akan bisa membedakan yang mana morfologi fungi yang memiliki septa dan morfologi fungi yang tidak memiliki septa. Kemudian Chytridiomycota itu khusus untuk fungi yang sifatnya akuatik atau ada di perairan. Nah, jenis-jenis jamur mikroskopik yang mampu menimbulkan penyakit infeksi pada manusia, itu jenis mikosisnya dibagi menjadi 5. Yang pertama itu jenis mikosis yang ada kaitannya dengan superficial, kedua kuta, ketiga subkutan, kemudian keempat endemik, dan yang terakhir adalah opportunistik. Nah, agen penyebab fungi bisa dilihat pada slide, Anda bisa membaca sendiri, misalnya superficial. Jadi superficial ini adalah fungi atau jamur yang mampu menyebabkan penyakit pada manusia, tetapi area infeksinya pada area kulit bagian atas atau lapisan bagian atas. Itu kulit atas, kuku, nah itu sehingga agen penyebab dari penyakit mikosis superficial ini adalah Malaysia SP. Jadi contohnya adalah penyebab penyakit pada panu. Panu itu kan area atau jenis mikosis superficial yang disebabkan oleh jamur Malaysia furfur. Sampai dibaca agen penyebabnya dan penyakit yang diderita atau mikosisnya, jenis mikosis kayak misalnya jenis mikosisnya itu superficial, agen penyebabnya Malaysia furfur, mikosisnya atau jenis penyakitnya dikatakan pityriasis versicolor. Baik, lanjut. Kemudian kita bahas terkait sifat dari jamur itu sendiri, sifat pertumbuhan jamur. Tadi Ibu sudah jelaskan sebelumnya bahwa sifat dari jamur yang pertama adalah sifatnya dia eukariotik, artinya dia memiliki membran inti, kemudian tidak memiliki klorofil karena sifatnya dia adalah heterotrof. Kemudian alat reproduksinya berupa spora. Jadi spora ini digunakan baik secara seksual maupun aseksual. Nah, nanti penjelasan lanjut terkait reproduksi jamur ini akan dibahas di pertemuan berikutnya. Kemudian tumbuh mudah bila ada sumber nitrogen dan karbohidrat. Nah, sumber dari nitrogennya itu dia dapat dari nitrat, dari nitrit, amonium, dan asam amino. Sedangkan sumber dari karbohidrat itu dia peroleh dari gula, lipid, asam nukleat, dan protein. Kemudian sifat pertumbuhan dari jamur itu umumnya ada dikelompokkan menjadi 3. Yang pertama sifatnya dia saprofit, yang kedua itu adalah sifatnya dia parasit, dan yang ketiga itu sifatnya simbion. Tapi dipaksa di sana. Dia udah standby soalnya. Udah. Makanya dia mana pengunjung. Nah, tak pikir justru apa? Kemudian saya jelaskan mengenai saprofit. Suratnya yang tadi ya, aku share ke dosen ya. Aku tadi tanda tanya terus kayak punya Diko. Intinya yang seperti tadi tinggal aku ubah suratnya itu masuk satu surat dari Waka 1. Nanti pertanyaannya dijawab nanti aja, Diko beresin yang sana dulu aja ya. Jadi kalau aku bingung menjawab, aku baru ke Buyu. Oke, sekarang kita ke sifat dari jamur. Yang pertama sifatnya adalah saprofit. Jadi jamur yang tergolong golongan saprofit adalah jamur atau fungi yang sumber makanannya atau energinya berupa senyawa organik yang telah diuraikan, sehingga fungi yang tergolong ke dalam golongan saprofit ini adalah fungi yang memiliki enzim-enzim tertentu yang mampu merombak senyawa-senyawa organik. Umumnya fungi tersebut atau jamur tersebut itu hidup di organisme-organisme mati.
Seperti contohnya dilihat pada gambar, ketika jamurnya itu adalah makroskopik, contohnya adalah jamur kuping atau auricularia polytricha. Jadi biasanya jamur kuping ini dia hidup di kayu lapuk gitu. Kemudian ketika sifatnya dia mikroskopik, maka contoh jamurnya adalah Aspergillus niger. Nah, umumnya dia hidup pada makanan yang basi, contohnya itu atau makanan yang dewasa, contohnya itu adalah roti. Kemudian jamur yang sifatnya parasit. Jadi jamur parasit merupakan jamur yang menyerap makanan dari organisme yang ditumpangi. Artinya organismenya adalah organisme hidup gitu. Nah, sifat parasit itu dibagi menjadi dua. Yang pertama itu dia parasit obligat atau parasit fakultatif. Dikatakan dia parasit obligat itu ketika jamur hanya bisa tumbuh ketika dia menumpang pada organisme hidup. Ketika dia keluar dari organisme tersebut, maka jamur tersebut tidak dapat hidup. Tuh, contohnya adalah pneumonia karani. Jadi pneumonia karani dia tumbuh di area paru-paru manusia, di luar dari area itu dia tidak dapat tumbuh. Kemudian parasit fakultatif dia lebih survive dibanding obligat, artinya bahwa dia mampu hidup menumpang di inang, ketika di luar dari inang dia juga bisa hidup. Sehingga dikatakan biasanya golongan parasit fakultatif adalah Candida. Jadi Candida bisa hidup pada area yang ditumpanginya, terlepas dari yang ditumpanginya, dia juga bisa hidup. Contohnya Candida bisa ditemukan di tinja. Di tinja itu kan hasil sekret atau buangan dari manusia. Nah, si Candida ini dia bisa hidup di area tinja. Kemudian dia juga, si Candida ini mampu hidup pada kuku orang yang sehat. Jadi kuku, kemudian saluran kulit dan saluran pencernaan. Nah, ini adalah contoh organisme Candida ya. Kemudian fungi atau jamur yang sifatnya simbion. Dikatakan simbion artinya jamur dapat bersimbiosis dengan organisme lain gitu. Nah, simbiosisnya itu dibagi menjadi dua. Ketika jamur bersimbiosis dengan alga dinamakan lichen atau jamur kerak, sedangkan ketika jamur bersimbiosis dengan akar tumbuhan, maka dia dikatakan mikoriza. Nah, simbiosis dengan jamur dengan gangga menghasilkan lichen, contohnya itu Usnea disipoga. Nah, ini pada gambar ini adalah contoh jamur yang dia bersimbiosis dengan gang alga. Kemudian ini adalah contoh jamur yang dia bersimbiosis dengan akar tumbuhan atau yang dengan kata lain mikoriza. Baik, demikian materi hari ini, kurang lebihnya saya mohon maaf ketika ada yang kurang dipahami, kurang dimengerti. Silakan mengirimkan pertanyaan pada kolom Google Classroom. Kemudian sampai bertemu di pertemuan berikutnya. Wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.